Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, yang sama-sama kami hormati para orang-orang tua kami, para jamaah Masjid Paripurna Darul Aman, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada siang yang berbahagia ini Allah masih limpahkan rezeki yang berlimpah kepada kita bersama. Ingat hadirin jamaah sekalian, rezeki itu bukan hanya berbentuk materi, tidak selalu berbentuk uang. Ada kalanya Allah berikan seseorang itu berbentuk materi, di sisi lain Allah berikan rezeki kepada kita yang berbentuk non materi. Di saat Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita rezeki dapat memakan daging kambing, masih berkeringat kita ketika makan gulai kambing, dan di saat itu pula lah ada orang yang tak bisa, jangankan memakan, menciumnya saya pun tak bisa. Di situlah letak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat suka dengan kacang. Orang lain tak diberi rezeki untuk dapat makan kacang, karena kalau dia makan mungkin akan bangkit kambuh penyakitnya. Maka di situlah bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tak selalu berbentuk materi, ada juga yang berbentuk non materi. Selawat dan salam kita ucapkan buat baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah qibla zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada zuhur kali ini adalah ada 4 makhluk selain manusia yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman kita sampai kita lebih cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad dibandingkan dengan cinta kepada anak, kepada orang tua dan seluruh manusia. Maka kalau ditanya sayang tak kita sama Nabi, tentu kita jawab akan sayang sekali. Tapi ada 4 makhluk yang rupanya juga sayang dan cinta, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, melalui hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, dikisahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arafu hajaran bi Makkatin
kana yusallimu alayya qabla an yab'atha inni la'araful an. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Kata Rasulullah SAW, sungguh aku tahu ada sebuah batu di Mekah. Ada sebuah batu. Yusallimu alayya, dia sering mengucapkan salam kepada aku. Ayya ba'atha inni la'araful an. Dia lakukan itu sejak sebelum aku diutus sebagai nabi, dan aku tahu posisi batu itu sekarang. Jadi makhluk selain manusia yang pertama yang cinta kepada nabi adalah batu. Ada batu di Mekah sebelum nabi diutus menjadi seorang nabi. Dia selalu mengucapkan salam kepada Nabi. Setiap lewat diucapkan salam. Setiap lewat diucapkan salam. Inilah subhanallah. Ada makhluk selain manusia yang cinta dan sayang kepada Nabi. La'araful an. Dan batu itu tahu saya posisinya sekarang, kata Nabi. Hikmah pelajaran yang dapat dari hadis ini adalah sahabat radhiyallahu anhum ketika itu tidak ada terlintas sedikit pun pikirannya untuk ingin mengambil batu itu. Andailah sekarang tu Pak, batu tu di tempat kita, di Arengka, di Marsan ni, mungkin batu tak akan bersisa lagi. Yang satu bawanya bor, diambilnya batu tu sikit sebongkar, dibuatnya batu cincin. Tapi sahabat kita itu tak terfikir untuk melakukan itu, karena sahabat itu tahu, dan kita pun juga akan pasti tahu bahwasanya yang memberikan manfaat itu tidaklah dari batu tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makhluk selain manusia yang cinta kepada Nabi adalah unta. Kisah ini diriwayatkan dari Ya'la bin Murrah As-Saqafi. Katanya, qala bainama nahnu nusiru ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami melakukan perjalanan dengan Nabi. Lalu idza mararna bi ba'irin yusna 'alaihi falamma ra'ahu al-ba'iru jarjara fawada'a hijarahu jiranahu fawqa 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami bersama Nabi melakukan perjalanan, kami lewat di sekumpulan unta yang sedang berada di padang pasir. Datang seekor unta, jara-jara, berlari satu ekor unta menuju Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat yang berada di sekeliling Nabi, yang menjaga Nabi, bersiap-siap. Mana tahu nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, tidak apa-apa, biarkan. Kemudian unta tersebut fawada'a jiranahu fawqa 'alai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya unta tadi berlari sampai kepada Nabi, dia letakkan lehernya ke pundak Nabi. Lalu unta tadi bercakap, berbicara dengan bahasa unta. Nabi mengerti. Nabi mengangguk, memberi respon, memahami apa yang disampaikan oleh unta tersebut. Lalu Nabi berkata, faqala aina sahibul hadzal ba'ir? Mana yang punya unta ini? Dicari oleh sahabat, mana yang punya unta? Datang yang punya unta. Lalu yang punya unta itu dikatakan oleh Nabi, bi'nihi, juallah unta ini kepada aku. Kata yang punya unta, tidak ya Rasulullah. Bal nahibuhu laka ya Rasulullah. Tak mungkinlah engkau Rasulullah, engkau Nabi Allah, tak mungkin unta ini kami jual kepadamu ya Rasulullah. Kalau engkau mau, ambillah Rasulullah. Begitu sahabat. Ambillah Rasulullah. Ditanya lagi oleh Rasulullah, engkau punya unta berapa? Cuma satu ini ya Rasulullah. Kalau saya ambil, mana untamu? Tak ada lagi Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, ambillah unta ini. Ambillah unta ini. Kemudian
Amma idza dzukirta hadza min amrihi fa innahu syakkan kasratul amal wa qillatul alaq. Lalu Rasul berkata kepada yang punya unta, wahai pemilik unta, tadi unta tadi berkata kepadaku, dia itu sedang tersiksa. Engkau sering buat banyak bekerja, tapi upah yang engkau berikan terhadap unta itu sangat sedikit. Tak sesuai dengan pekerjaan yang kamu perintahkan dengan upah yang engkau berikan. Begitulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, makhluk yang cinta kepada Rasulullah SAW selain manusia adalah, kisah ini sangat populer sekali, yaitu tiang Masjid Nabawi. Jangan bayangkan tiangnya seperti tiang Masjid Darul Aman atau tiang Masjid Nabawi sekarang. Dulu Masjid Nabawi tiangnya adalah pohon kurma. Kisahnya bagaimana? Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba yastanidu ila jiz'in nakhlatin min sawaril masjid falamma suni'al mimbar wastawa alaihi darabat tilkal syariyah kahinin nafaqah naqati hatta sami'aha ahlul masjid. Ketika Nabi Muhammad SAW dulu sering menyandar, kalau berkhutbah Nabi menyandar ke batang kurma tersebut, tiang dari Masjid Nabawi. Dan satu ketika ada seorang sahabat yang mengusulkan, ya Rasulullah, aku buatkanlah mimbar untukmu. Dibuatkan mimbar yang baru. Lalu Rasulullah tak lagi berkhutbah dekat tiang Masjid Nabawi tadi. Rasul memakai mimbar yang baru. Lalu ketika Rasulullah SAW khutbah kepada mimbar yang baru, terdengarlah tangisan di dalam Masjid Nabawi. Hatta sampai sami'a ahlal masjid, terdengar oleh orang yang datang ke masjid ketika itu. Seperti bunyinya seperti onta betina ketika beranak. Kuat menangisnya, semua orang dengar. Tak tahu asal bunyinya dari mana. Lalu Rasulullah turun dan mengusap pohon kurma tersebut, lalu berhentilah pohon tersebut menangis. Begitulah pohon sangat rindu dan sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, di antara makhluk selain manusia yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sebuah pohon lagi yang bernama pohon sahabi. Pohon sahabi ini adalah pohon yang terletak sekarang di Yordania. Kisah ini dikisahkan di dalam Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Al-Hisham. Dijelaskan ketika Rasulullah ketika berdagang dengan pamannya Abu Talib, berangkat dari Mekah ke Syam dan singgah di antara sebelum sampai ke Syam di Yordania. Berteduhlah para pedagang-pedagang yang bersama Nabi tadi duduk di bawah pohon. Nama pohonnya pohon sahabi. Karena terik panas matahari, bernaung berteduh di bawah pohon tersebut. Karena pedagang-pedagang yang lain sudah duduk di bawah pohon yang teduh itu, jadi yang rindang yang teduh itu tak ada lagi tersisa. Tinggallah Nabi Muhammad yang agak panas. Duduklah Nabi Muhammad di antara ini teduh, ini panas. Duduklah Nabi itu sendirian. Lalu pohon sahabi tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala, dia panjangkan, merunduk dia, rantingnya memanjang sehingga menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pohon itu sampai hari ini, detik ini, jam ini masih ada di Yordania. Silakan Bapak Ibu cek, googling nanti, pohon sahabi masih ada sampai sekarang. 14 abad yang lalu saksi bisu Nabi Muhammad melakukan perjalanan berdagang dari Mekah ke Syam, masih ada sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah cinta makhluk selain manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita manusia, kita sebagai hamba Allah
tentu juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad di antaranya ketika kita mendengar namanya, kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikianlah kaji zuhur kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.